Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Memahami Internal Control Entitas Terperiksa. Langsung saja ke pembahasannya. Pemahaman pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktivitas, mengecek keakurat dan kendala data akuntansi, meningkatkan efektivitas operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Internal control, suatu proses dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan karyawan lainnya dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai hubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori SPB. Keadalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisien operasional. Internal control struktur artinya diperlukan mencangkup lingkungan 1. Lingkungan pengendalian, 2. Sistem akuntansi, 3. Prosedur pengendalian. Komponen pengendalian internal: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pengawasan. 1. Control environment, nilai-nilai etika dan integritas, komitmen terhadap kompetisi, dewan komunitas dan komites audit, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek SDM. 2. Risk assessment, penilaian risiko, identifikasi dan analisis oleh etika terhadap risiko relevan dan pencapaian tujuan, merumuskan dasar untuk menentukan bagian risiko terhadap tersebut harus dikelola. Risiko assessment perlu memperhatikan perubahan lingkungan operasional, personel baru, sistem informasi baru atau perubahan sistem informasi, pertumbuhan cepat, teknologi baru, produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasional luar negeri, PAK baru. 3. Kontrol aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin pengarahan manajemen dilaksanakan. Kontrol aktivitas, pemisahan tugas, pengendalian pengolahan informasi, generasi kontrol, application control, pengendalian fisik, evaluasi kinerja. 4. Informasi dan komunikasi, informasi and communication, identifikasi, perekaman dan pertukaran informasi dalam rangka, bentuk dan waktu yang memungkinkan orang menjalankan tanggung jawab. Informasi and komunikasi, transaksi, hanya transaksi valid, seluruh transaksi, hak dan kewajiban, pengukuran cukup detail, audit atau transaksi trial, dokumen dan catatan. 5. Pengawasan,
monitoris proses untuk penilaian kualitas pelaksanaan pengendalian internal dari waktu ke waktu. Tujuan etik dan pengendalian internal yang rela dengan audit, reliabilitas informasi keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, mendekati kesalahan dan ketidakberasan, efektivitas dan efisien operasional, pengamatan aset, pengurangan risiko bisnis. Keterbatasan pengendalian internal suatu entitas, kesalahan dalam keputusan, breakdown, collusion, management, overreach, cost effectiveness, benefits. Peran dan tanggung jawab manajemen, Bureau of the Direction dan audit, community internal audit, karyawan lain, independent audit, pihak luar lain. Input control, otorisasi, konversi data input, verifikasi kontrol, komputer editing, mission dan cek validity, valid raster, cek limit, cek validasi, cek valid, kode cek digit, koreksi kesalahan. Audit kontrol hasil benar dan hanya orang yang berhak yang memperoleh hasilnya. Reconciliation of total comparison tasauce dokumen, visual scan, physical control, performance review, analisis laporan ikhtisar rincian saldo akun, analisis realisasi dengan anggota perakiraan atau periode yang selalu, analisis hubungan seperangkat data seperti antara data non keuangan dengan data keuangan. Penerapan komponen pengendalian internal untuk seluruh entitas tanpa memandangkan ukuran etika. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam memutuskan bagaimana setiap komponen harus diimplementasikan. Ukuran etika, karakteristik organisasi dan pemiliknya, jenis usaha, diversitas dan kompleksitas operasional, metode pengolahan data, aplikasi, persyaratan legal dan regulator. Perolehan pemahaman pengendalian internal, metode audit untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan. Kedua, pemahaman cukup atau komponen pengendalian internal untuk merancang audit penilaian risiko kontrol untuk setiap aspek penting yang ada dalam saldo, akun atau kelompok transaksi, dan komponen pengungkapan dari laporan keuangan. Perencanaan pengujian substantif untuk setiap aspek penting dalam laporan keuangan. Perolehan pemahaman desain kebijakan dan prosedur yang terkait dengan setiap komponen pengendalian internal, menentukan apakah kebijakan dan prosedur telah dijalankan, mengidentifikasi tipe potensi salah saji, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko selanjutnya, yang material rencana pengujian subsidiaritas untuk memperoleh jaminan memadai dalam menemukan salah saji yang terkait dengan aspek tertentu. Dokumen pemahaman aktor quintenaries, rangkaian pertanyaan
ya atau tidak, tentang pengendalian internal yang diperlukan untuk mencegah salah satu material sebagai bagan alir. Diagram sistematik dengan memakai simbol standar, garis perhubungan, dan penjelasan. Tabel keputusan matris yang digunakan mendokumentasi logika program komputer. Memoranda, komentar tertulis audit tentang pengendalian internal. Etika dan budaya perusahaan. Kode etika biasanya ditulis dalam bahasa hukum yang berfokus pada hal-hal yang mungkin dilanggar. Budaya perusahaan tergantung pada tingkat laku dan praktek kerja para karyawan. Pertimbangan etis dalam perencanaan tugas. Deskripsi tugas, menerima atau menolak pekerja tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.